Selanjutnya, nomor 51, diketahui entalpi pembentukan dari besi oksida minus 266 kilokalori dan entalpi pembentukan uap air minus 58 kilokalori. Berapa entalpi reaksi reduksi? Ya, di mana Fe3O4 direduksi dengan hidrogen menghasilkan Fe dan air. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, ini adalah reaksinya. Di dalam soal ditanya entalpi reaksi dari reduksi tersebut. Jadi entalpi reaksinya adalah entalpi produk yang di sebelah kanan, ini adalah produk, dikurang entalpi reaktan di sebelah kiri. Nah, di sini zat sebagai produk adalah air dan besi. Di sini koefisiennya 4. Jadi entalpi reaksi adalah 4 kali dari entalpi pembentukan air, kemudian ditambah entalpi dari pembentukan besi. Tapi di sini adalah unsur, jadi ini entalpi ini 0. Kita tidak perhitungkan. Jadi yang kita perhitungkan adalah senyawa. Jadi 4 kali entalpi pembentukan air, kemudian dikurang di sebelah kiri reaktan, yaitu senyawanya adalah entalpi pembentukan Fe3O4. Sedangkan entalpi dari H2 adalah 0. Nah, jadi dalam hal ini kita akan hitung bahwa entalpi pembentukan air yaitu 4 kali minus 58 dikurang entalpi dari pembentukan Fe3O4 adalah minus 266 dan dalam hal ini minus 4 kali 8 32, 4 kali 5 20 jadi 23 ya, jadi 232 plus 2 6 minus kali minus jadi plus. Nah, nanti ini kalau kita hitung adalah harganya 266 dikurang 232 jadi 4 ya, kemudian di sini adalah plus tentunya adalah 3. Jadi entalpi reaksinya adalah plus 34 kilokalori. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan dengan membahas soal nomor 32. Kalau unsur X mempunyai struktur atom dengan 1 elektron pada kulit terluar, sedangkan Y mempunyai afinitas elektron yang besar, maka ikatan XY adalah ikatan koordinat kovalen, homopolar, ion logam atau kovalen. Nah, sekarang kita bahas. Kalau unsur X mempunyai struktur atom dengan 1 elektron pada kulit terluar, maka unsur X akan mudah melepas elektron sehingga dia terbentuk ion positif. Ya. Jadi elektron pada kulit terluarnya 1, maka 1 elektron mudah dilepas membentuk ion positif. Sedangkan Y adalah mempunyai afinitas elektron yang besar, artinya daya ikat elektronnya atau sangat kuat mengikat elektron, maka Y akan mudah menangkap elektron sehingga dia akan bermuatan negatif. Nah, kalau X dan Y bergabung menjadi XY, tentunya adalah X positifnya bergabung dengan Y negatif dan akan membentuk IY, ya, akan membentuk XY. Tentunya ikatan XY ini didasarkan gaya elektrostatik atau gaya listrik di mana terjadi serah terima elektron tadi, maka XY akan terbentuk dengan ikatan ion.
Ya, jadi ikatannya adalah ikatan ion, jadi jawabannya adalah B. Adik-adik, kita bahas soal berikutnya 54. Batu kapur akan terurai menurut persamaan reaksi CaCO3 atau kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan gas CO2. Kalau volume gas CO2 yang dihasilkan 2240 ml dalam kondisi 0 derajat Celcius atau ATM atau dikatakan dalam keadaan standar, maka gas tersebut berasal dari kalsium karbonat sebanyak berapa? Nah, adik-adik, dalam hal ini tentu kita akan memperhitungkan yaitu mengubah volume gas menjadi mol. Nah, dalam hal ini reaksinya adalah kalsium karbonat fase padat atau solid, kalsium oksida ini adalah padat, dan ini adalah gas. Nah, tentunya dalam hal ini banyaknya volume gas yang dihasilkan dari CO2 kita rubah dalam bentuk mol. Nah, karena kondisi dari gas CO2 ini adalah dalam keadaan standar 0 derajat 1 atm, kita tahu bahwa setiap 1 mol gas apa saja dalam kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka volumenya 22,4 liter. Ya, ini adalah sudah ketentuan. Nah, jadi di dalam reaksi ini kita perhatikan gas karbon dioksida yang dihasilkan 2240 ml. Kondisinya 0 derajat 1 atm. Atau 2240 ini sama saja 2,24 liter. Nah, tentunya kalau dalam keadaan standar 1 mol 22,4 liter, maka untuk 2,24 liter adalah sama saja dengan 0,1 mol. Nah, sehingga dalam hal ini kalau gas CO2 yang dihasilkan 2240 ml sama saja ini adalah 0,1 mol. Atau tentunya CO2 ini berasal dari CaCO3 juga 0,1 mol. Sehingga di sini kalsium karbonatnya adalah 0,1 mol. Ya, jadi gas CO2 ini berasal dari kalsium karbonat sebanyak 0,1 mol. Jadi jawabannya adalah C.